Story. Halo teman-teman, sebelumnya selamat datang di episode terbaru podcast kita pada hari ini. Kali ini kita akan bahas topik yang paling sering dirasakan oleh teman-teman tapi jarang dibicarakan nih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Sidrotil Muntaha dari Prodi D3 Kebidanan yang akan menjadi host pada siang hari ini. Nah, sebelumnya nih buat teman-teman mahasiswa kebidanan ya, pastikan pernah nih merasakan tekanan selama di lapangan praktik. Nah, pada hari ini kita akan bahas bareng mengenai hal tersebut dengan narasumber yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Ibu Latifah Mukhayaroh, Magister Psikologi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mungkin untuk mempersingkat waktunya ya Bu ya, kita langsung saja ke intinya nih. Nah, sesuai dengan judul pada hari ini, yaitu Pulih Itu Keren, Merawat Kesehatan Mental Sebagai Mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman di luar sana ini sebelum membahas topik-topik yang lain ya Bu, pasti kan ingin tahu terlebih dahulu apa sih Bu sebenarnya dari kesehatan mental itu sendiri secara singkatnya. Ya, baik Mbak Tias. Jadi untuk kesehatan mental itu sendiri adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu stabil secara emosional, psikologis dan sosial gitu. Jadi orang itu bisa dikatakan sehat secara mental ketika dia bisa beraktivitas dengan produktif, dia juga bisa menyesuaikan diri dengan baik, dan dia juga memiliki coping stres yang baik begitu. Oke, nih teman-teman sudah tahu ya mengenai kesehatan mental itu apa. Nah Bu, karena topik kita ini kan mengarah untuk mahasiswa nih ya, terutama teman-teman kesehatan di luar sana. Sebenarnya apakah kesehatan mental ini memang merupakan hal penting bagi mahasiswa yang terutama sedang praktik seperti itu Bu? Ya tentu sangat penting sekali ya, karena kan itu tadi, karena mahasiswa itu praktek di lapangan, khususnya untuk yang mahasiswa kebidanan atau kesehatan ya, jadi dia itu akan mengalami tantangan baru gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, maka praktek itu akan berjalan dengan lancar begitu, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Sebagai mahasiswa sendiri itu kan terkadang masih belum bisa menyadari kapan sih teman-teman di sana dan saya sendiri mungkin ya Bu menyadari bahwa tubuh ini tuh, mental ini tuh butuh istirahat Bu. Biasanya itu tubuh kita itu mengirim sinyal Mbak. Jadi ketika kita kelelahan nih secara mental gitu, kita biasanya otomatis jadi kurang fokus gitu ya kan. Terus diajak ngomong kadang kurang nyambung gitu, semangatnya jadi udah nggak ada gitu. Jadi ketika kita sudah merasakan hal-hal itu, mungkin kita juga sudah harus, mungkin ini saatnya saya udah beristirahat gitu. Kalau secara fisik sebenarnya juga ada Mbak tanda-tandanya gitu. Misal tiba-tiba sering berkeringat gitu, terus jantung berdebar-debar gitu. Kadang-kadang kita mengalami perubahan mood yang berubah-ubah gitu. Jadi ketika kita sedih sekali gitu. Ketika kita ada masalah sedikit, kita bisa marahnya sampai meledak-meledak gitu. Itu adalah salah satu kita mengalami kelelahan mental gitu. Kemudian Bu, mengenal teman-teman kita ini kan rata-rata kebanyakan teman-teman Gen Z nih. Nah Bu, gimana pendapat Ibu sendiri untuk teman-teman yang memang selalu mengeluh seperti itu Bu? Ya benar. Jadi begini Mbak, sebenarnya mengeluh itu nggak apa-apa gitu. Jadi justru dengan kita mengeluh, kita itu jadi tahu, kita mengenali diri kita. Itu bukti kita peduli sama diri kita sendiri gitu. Biar tidak apa-apa dipendam sendiri, biar tidak apa-apa dilakukan sendiri gitu. Asalkan tidak mengeluh terus-menerus. Karena kalau mengeluh terus-menerus itu juga akan berdampak negatif gitu. Contohnya kalau kita mengeluh tapi kita tidak mencari solusi, nah itu pasti kan kita akan semakin stres. Kita akan merasa tidak berdaya, kita akan menyalahkan diri terus-menerus, kenapa saya tidak mampu begitu. Jadi nggak apa-apa mengeluh, tapi setelah itu lanjut untuk mencari solusinya begitu. Kemudian Ibu, saya juga mau menanyakan, karena memang saya juga kadang merasakan ya Bu, kita itu masih bingung membedakan antara rasa malas dengan yang memang ini tuh merupakan kelelahan mental kita selama kita praktik, selama kita mengerjakan laporan-laporan praktik itu Bu. Ada nggak sih perbedaan antara rasa malas ini dan ya memang ini tuh merupakan kelelahan mental kita itu Bu?
Ada, jelas itu berbeda. Jadi kalau kita malas itu biasanya kita kurang motivasi gitu, nggak ada dorongan untuk melakukan sebuah kegiatan, itu malas. Sebenarnya kita punya banyak waktu, tapi kita punya kebiasaan menunda. Nah, itu malas. Ya, kita sadar sebenarnya, oh aku masih ada waktu, tapi aku nggak mau melakukannya gitu. Dan dia biasanya berpikir kesenangan jangka pendek dulu. Misalkan contohnya nih, kan tugasnya deadline-nya masih lama nih, aku scroll IG dulu lah gitu, aku jalan-jalan dulu gitu. Itu yang membuat akhirnya jadi malas gitu. Tapi kalau kelelahan secara mental itu berbeda. Kalau kelelahan secara mental itu, dia itu sebenarnya stresnya sudah menumpuk. Dia banyak sekali tanggung jawab yang harus dikerjakan. Makanya dia ada kemauannya gitu, ada semangatnya untuk mengerjakan, tetapi tubuhnya berbeda respon gitu ya kan, kayak tapi kok rasanya capek banget, padahal sebenarnya aku mau loh mengerjakan ini gitu. Itu bedanya gitu. Jadi kalau malas, kita sadar betul ada waktunya, ada tenaganya, tapi tidak mau mengerjakan gitu. Kalau kelelahan mental, kita mau mengerjakan tapi situasinya tidak mendukung gitu, atau tadi respon tubuhnya itu tidak seimbang gitu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini kan kita sudah membahas secara pribadi dari diri kita sendiri ya Bu. Saya mau menanyakan terkait lingkungan nih. Sebenarnya untuk lingkungan itu, apakah sangat mengambil alih besar dalam kesehatan mental kita Ibu? Ya, besar sekali pengaruhnya. Contohnya kalian lagi praktek nih di rumah sakit gitu. Ketika lingkungan rumah sakit itu banyak support, kayak misal mentornya atau CI-nya itu memberikan informasi dengan baik, mengajarinya enak gitu, terus teman-temannya mendukung, dosen pembimbingnya juga mendukung, itu pasti kesehatan mental kita akan terjaga gitu. Kita akan mudah untuk mengikuti praktikum. Tapi ketika lingkungan itu berbeda atau sebaliknya, misalkan dosennya susah dihubungin kayak gitu misalkan, atau tadi mentornya atau CI-nya itu tidak memberikan informasi dengan baik, temannya juga lingkungannya kurang sehat, nggak saling dukung, ya akhirnya kita jadi penuh tekanan, kita jadi gampang stres gitu. Kemudian Bu, saya mau menanyakan terkait beberapa stigma mengenai bahwa teman-teman kita ini yang memang sebenarnya butuh bantuan, entahlah itu hanya sekedar mengeluh atau gimana Bu. Tapi biasanya teman-teman kita ini nih Bu, yang mengeluh ini malah dianggap lemah terkadang. Nah, bagaimana pendapat Ibu dan mungkin dari segi psikologinya mungkin Bu terkait hal tersebut, stigma tersebut Ibu? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya mengeluh meminta bantuan itu hal yang sangat wajar gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Jadi stigma itu sebenarnya keliru dan sebenarnya bahaya jika itu dipercaya sama mahasiswa. Karena mahasiswa jadi tidak mau bercerita, jadi tidak mau untuk meminta bantuan gitu. Lebih memendam jadinya. Iya, jadi lebih memendam. Jadi stigma itu sebenarnya dari budaya zaman dulu sih, Mbak. Biasanya kalau budayanya dulu itu kan orang yang tangguh, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Bisa yang melakukan apa-apa sendiri gitu. Padahal setiap manusia itu punya batas gitu. Manusia itu punya yang namanya coping stress masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita, kalau kamu pasti bisa melakukan hal ini, kalau kamu juga harus bisa, kan orang beda-beda gitu. Nggak apa-apa minta bantuan, karena kita kan semuanya masih proses belajar gitu. Tuh teman-teman, ini sebenarnya stigma ini tuh jangan sampai diluruskan ya, apalagi dinormalisasikan, betul. Itu gak baik banget. Kemudian Ibu, menurut Ibu sendiri, beberapa hal yang memang menjadi sebuah musuh bagi mahasiswa dalam praktik yang menyebabkan gangguan pada mentalnya itu apa Bu? Sebenarnya halnya tersebut. Sebenarnya sih kalau segi internal ya itu biasanya mindset kita sendiri ya Mbak ya. Jadi ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu bisa kita kerjakan dengan baik, ya mungkin nanti bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau mindset kita sudah buruk, kayak bukan buruk ya, tapi lebih ke aku harus menyelesaikan ini, aku harus selalu mendapat nilai A, itu kan mindset dari kita sendiri ya. Aku harus bisa
tepat waktu atau apalah itu akan membuat kita jadi tertekan sendiri gitu. Padahal kan nggak apa-apa banget kalau misalkan kita butuh bantuan, kita sesekali gagal juga nggak apa-apa. Kan kita semua dalam proses belajar, jadi nggak apa-apa sesekali gagal, nggak apa-apa juga kalau minta bantuan, kita mengeluh juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Kemudian Ibu, mungkin ini bisa menjadi tips buat teman-teman di luar sana. Bisa dijelaskan Bu terkait komponen dan strategi yang bisa menjadi hal untuk ketahanan mental dan cara kita untuk mengelola kesehatan mental kita. Oke. Jadi untuk komponennya sebenarnya ada beberapa hal gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah kesadaran diri gitu. Kita harus mengenali ketika kita stres kita ngapain, apa sih yang bikin aku stres, apa sih yang bikin aku tenang. Kalau kita sudah bisa mengenali itu, kita akan tahu bagaimana cara meresponnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus mulai mengasihi diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Maksudnya di sini adalah itu tadi, ketika kita gagal, kita tidak usah menyalahkan diri terus-menerus. Karena yang perlu kita sadari itu adalah semuanya itu masih proses belajar. Kita sebagai mahasiswa itu kan masih belajar gitu. Ya, betul, ya nggak apa-apa kan kalau gagal, nanti kan bisa berusaha lagi gitu. Ya nggak apa-apa kalau sesekali salah. Namanya juga tadi kan masih belajar gitu. Jadi kita jangan terlalu menekan diri kita. Aku harus ini, aku harus itu, aku harus kayak temenku. Kan orang masing-masing, kita punya kemampuan masing-masing gitu. Jadi mengasihi diri sendiri, itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan yang seimbang ya mungkin ya. Jadi seperti misalkan kalian mengerjakan tugas, tapi juga melakukan hobi. Gimana Gitu. tuh, Bu? Mungkin sambil dengerin musik kah? Atau sambil gimana? Iya. Kalau Mbak Tias ngapain tuh biasanya? Biasanya saya sambil dengerin musik sih, Bu. Nah, itu salah satu cara biar kita tidak terlalu fokus stresnya gitu. Kayak ini tugas kenapa sih susah sekali, kenapa sih nggak selesai gitu. Jadi harus seimbang. Misalkan kalian di rumah sakit gitu ya, praktek gitu, ya kalian juga harus nggak boleh makannya telat gitu. Jadi harus seimbang kegiatannya, ya makan, ya tugas gitu ya, hobi gitu ya, juga kegiatan kampus gitu. Jadi kalau semuanya udah seimbang, kita tidak akan terlalu diforsir dengan tuntutan gitu ya kan. Terus selanjutnya juga ada itu problem solving. Jadi kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Kalau kita punya problem solving yang bagus, kita akan tahu gitu bagaimana masalah ini bisa saya selesaikan. Bagaimana sih caranya untuk membuat keputusan yang baik gitu. Itu problem solving. Terus nanti ada lagi support system gitu ya. Jadi support system itu kan dari macam-macam ya Mbak ya. Betul. Ada dari teman dekat gitu. Kadang-kadang kalau kita praktek sama teman dekat kan seneng gitu ya. Betul Tapi sekali, Bu. tapi misalkan enggak pun ya kalian bisa telepon, chat gitu, menceritakan bagaimana kamu di sana, bagaimana aku di sini begitu. Itu support system. Ada juga yang dari keluarga gitu, bisa telepon sama mama, sama papa gitu. Ada juga dari yang mungkin punya pasangan, ya bolehlah curhat ke pasangan kayak gitu. Curhat ke pasangan atau nih. iya kan, atau sekali-sekali ya jalan berdua nggak apa-apa gitu, asalkan positif ya di sini konteksnya gitu. Ada juga mungkin kalau support system itu juga bisa jadi berasal dari dosen gitu. Dosennya itu bimbingannya enak enggak kayak gitu. Terus dia mudah dihubungi atau tidak gitu. Juga dengan si AI-nya, pembimbing di lahan gitu. Itu support system gitu. Jadi itu sih sebenarnya ya komponen dan strategi agar kita bisa tetap waras gitu. Oke, terima kasih ya Ibu ya untuk beberapa strategi dan komponen yang memang teman-teman di sana bisa menerapkan untuk nanti ketika teman-teman selama praktik di lapangan seperti itu. Nah Bu, di Unimus sendiri saya mau menanyakan apakah ada wadah untuk teman-teman di sana setidaknya untuk bercerita ataupun menyampaikan keluh kesah mereka selama sehari-hari seperti itu Ibu. Apakah itu ada di Unimus sendiri?
Sebenarnya ada sih Mbak, namanya itu dulu PPKS. Jadi kalau PPKS itu fokusnya ke kekerasan seksual, tapi sekarang sudah berganti menjadi PKPT. Jadi seluruh masalah di perguruan tinggi, baik kekerasan seksual atau masalah psikologis, semua bisa lapor di sana gitu. Kami nanti ada IG-nya gitu, jadi bisa DM di sana gitu. Nanti bisa kita arahkan, nanti kelanjutannya bagaimana, penanganannya bagaimana, dan pencegahannya bagaimana begitu. Ini untuk teman-teman Unimus mungkin ya Bu ya, terutama kalau memang kalian butuh teman untuk bercerita, nanti IG-nya dari kami akan kami cantumkan di sini. Aduh Ibu, ini kita udah sampai di ujung cerita ini Bu. Nggak disangka-sangka teman-teman, kita udah ngobrol selama ini. Oke, sebelumnya Ibu saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Latifah sudah mau menyampaikan beberapa materi dan sharing-sharing terkait kesehatan mental itu sendiri. Saya izin untuk menutup. Ya, Ibu? boleh. Terima kasih Mbak Tias. Oke teman-teman, saya menyampaikan buat teman-teman, mungkin setelah mendengarkan podcast ini merasa lebih didengar, merasa lebih dipahami, dan yang paling penting teman-teman di luar sana jangan pernah merasakan sendirian. Praktik itu memang nggak mudah ya teman-teman, tapi kesehatan mental itu jauh lebih penting dari sekedar nilai atau kesempurnaan. Kemudian teman-teman juga harus ingat, nggak apa-apa ya Bu ya, capek itu nggak apa-apa, istirahat juga harus perlu. Kemudian minta tolong juga tadi nggak apa-apa teman-teman, itu nggak akan menjadikan kalian adalah orang-orang yang lemah. Kemudian saya juga mau menyampaikan buat teman-teman mungkin yang senang menonton video ini, bisa di like. Kemudian teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendengarkan materi dari Ibu Latifah tadi. Oke, saya mau menyampaikan bahwa pulih itu keren dan merawat diri itu merupakan bentuk kekuatan. Oke, saya sebagai Tias Rotil Muntaha pada podcast hari ini izin pamit, izin undur diri. Selamat siang untuk teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman. Bye bye.